Oke, kita ngaji yang panas-panas dulu ya. Masya Allah. Saya kasihan saudaraku melihat bangsa ini, kasihan, Masya Allah. Kecurangan di depan mata, kedoliman di depan mata. Ya, kalau dulu curangnya di balik meja, korupsinya di balik meja. Ya, sekarang terang-terangan di depan mata. Dan kita nggak berdaya. Saya akan ngaji sesuatu yang tidak kelihatan mata ya, Anda sekedar renungan aja ya, sekedar bahan renungan. Kenal John Ruh Ginting? Tahu? Beliau sudah dipenjara 1 tahun 8 bulan kalau saya nggak salah, dan beliau sudah bebas. Oke. Kenal Buniani? Oke, dipenjara juga kayaknya. Terus kenal Ustadz Alfian Tanjung? Ustadz Alfian Tanjung itu ustadz yang sederhana, tidak pernah korupsi, tidak pernah merepoti rakyat, tidak pernah merugikan negara, tidak pernah mengancam NKRI. Ustadz Alfian Tanjung itu ustadz yang spesialisasi PKI. Jadi otak beliau itu canggih kalau ngomong PKI. Ya, plus data dan fakta. Ini loh PKI, ini loh namanya, ini loh datanya, ini loh fotonya, ini loh alamatnya, ini loh kalau rapat di sini, di sini, di sini. Nah, gitu. Itu Ustadz Alfian Tanjung. Nah, sekarang di penjara 2 tahun, baru bebas, di penjara lagi kasus yang lainnya. Sekarang di Porong, saya jenguk beliau, Masya Allah, memprihatinkan. Nanti tak kasih nomor rekening beliau, Anda kalau mau sedekah langsung ke beliau. Kayaknya penting itu, kasihan ya. Oke, nanti kita bahas ini. Perhatikan, barangkali ada hakim, ada jaksa nonton ini, perhatikan. Ustadz Alfian Tanjung. Terus kemudian kenal dengan Bambang Tri, penulis buku Jokowi Undercover. Oke. Ada orang Blora nulis buku Jokowi Undercover, namanya Bambang Tri. Buku itu kalau dibaca kurang lebihnya itu full lengkap siapa sebenarnya Pak Jokowi itu. Kurang lebihnya begitu ya. Yang kurang lebih kalau ditengarai ya agak berbau-bau PKI begitu. Oke, nggak penting masalah itu. Yang jadi masalah, buku itu dilarang beredar. Bahkan yang beli buku dikejar, dan sekarang penulisnya dipenjara. Kalau saya jadi Pak Jokowi, saudaraku, kalau saya jadi Pak Jokowi ini, orang seperti Bambang Tri itu akan saya muliakan. Orang seperti Alfian Tanjung akan saya muliakan. Pak Tito, itu ada Bambang Tri, rakyatku, cerdas, otaknya brilian. Dia berani nulis Jokowi Undercover. Muliakan orang itu. Apa maunya? Bila perlu bedah bukunya, riset bukunya, observasi bukunya, bedah di kampus-kampus di seluruh Indonesia. Kita buktikan kalau buku itu tidak benar. Dan jangan sakiti Bambang Trinya itu. Bila perlu saya biayai itu. Nanti kalau sudah tobat Bambang Tri, kita bangunkan percetakan bila perlu. Kita butuh orang-orang cerdas seperti itu. Kalau saya jadi Jokowi, kan begitu. Waqul ja'al haqq wa zaqal batil innal batila kana zahuqan. Kebenaran itu akan mencari jalannya sendiri. Kalau memang buku itu benar, kalau memang buku itu salah, mau diapa-apakan tetap akan salah. Tapi kalau buku itu benar, mau ditutup-tutup bagaimana tetap itu benar. Nah, Bambang Trinya di penjara tanpa dibedah bukunya. Bahkan Rocky Gerung di ELC itu sudah sempat ngomong, yang menentukan buku itu baik atau buruk, layak baca atau tidak, itu saya, dosen, kaum akademisi. Bukan polisi, tapi kaum akademisi yang berhak menentukan buku itu baik atau buruk. Ini enggak dibedah, enggak diapa-apain, tahu-tahu penulisnya di penjara. Oke, kenal Profesor Tamim Pardede yang rambutnya gondrong itu, orang Medan. Bukalah di YouTube Profesor Tamim Pardede gitu, buka nanti. Orangnya sederhana, orangnya jujur, enggak neko-neko, cerdas kalau ngomong apa adanya dan ada datanya. Wahai rakyat Indonesia, waspadalah, negara dalam keadaan terancam. Undang-Undang Dasar 45 sudah dirubah-rubah, diamandemen sesuai dengan ideologi PKI. Ini contohnya, ditunjukkan buktinya, buku-bukunya itu. Saya potong ceritanya, intinya Profesor Tamim Pardede di penjara. Oke, ada Ahmad Dhani. Sebentar lagi kayaknya Gus Nur di penjara ini. Di handphone saya itu ada 23 aktivis
Ustadz Habib Bahar juga ya di penjara. Itu yang terekspos media. Belum yang tidak terekspos media. Penjara sekarang penuh bukan oleh kriminal. Penjara penuh bukan oleh maling, tapi oleh aktivis, oleh ustadz, oleh habib yang kritis terhadap rezim ini. Naudzubillah min dzalik. Dicari-carikan pasal. Ya, kenapa gempa itu bisa datang? Kenapa tsunami itu bisa datang? Saya kasih wacana sekarang Anda. Saya tanya sama Anda, jawab dalam hati aja ya. Seandainya Profesor Tamim Pardede, Ahmad Dhani, Ustadz Alfian Tanjung, Buniyani, siapa lagi? Habib Bahar, siapa lagi? Oke, seandainya orang-orang ini ternyata benar di mata Allah, apa nggak diazab kira-kira Indonesia ini sama Allah? Seandainya benar di mata Allah. Ini sudah sering di YouTube saya ceramahkan. Coba sekali-sekali berpikir yang tidak kelihatan mata. Ada syariat, ada thoriqoh, ada hakikat. Coba berpikir hakikat coba. Ada enggak seorang hakim membacakan putusan, saudara secara sah dan meyakinkan melanggar pasal sekian sekian sekian, saudara dihukum mati. Tok tok tok. Seorang hakim mengutuk palunya, saudara dihukum mati. Ternyata besoknya hakimnya mati duluan. Ada enggak wacana-wacana seperti itu? Yang di penjara tetap di penjara, pengacaranya lanjut hidup. Orang Allahu Akbar, orang-orang yang bela di depan sidang melanjutkan hidupnya. Yang di penjara pelan-pelan hilang dari peredaran, hilang dari berita, hidup di penjara. Sementara hakimnya sudah mati duluan. Pertanyaannya, ternyata yang divonis mati tadi itu benar di mata Allah. Apakah dengan matinya hakim itu azab selesai? Tidak. Jangan-jangan istrinya yang di penjara tadi malam-malam nangis. Ya Allah, suamiku, ya Allah. Apakah air matanya istrinya itu nggak diaudit sama alam, nggak dihitung sama Allah? Makanya banyak sekali rumah tangganya hakim, rumah tangganya jaksa, rumah tangganya penyidik itu hilang keberkahannya gara-gara seperti ini. Ya, ketukan palunya bukan datang dari langit, bukan datang karena keadilan, tapi datang karena kepentingan. Disogok, disuap oleh orang yang salah tapi punya duit. Bagaimana seandainya istrinya Ustadz Alfian Tanjung? Ya Allah, ya Allah, anaknya Ustadz Alfian Tanjung. Ya Allah, istrinya Profesor Tamim Pardede. Ya Allah, istrinya Ahmad Dhani. Ya Allah, malam-malam meneteskan air mata. Apa enggak dihitung itu tiap butir air mata istri-istri mereka itu oleh Allah? Wallah itu air mata itu suatu saat akan dirubah menjadi banjir bandang yang akan menenggelamkan kalian yang dolim-dolim itu. Demi Allah. Ahmad Dhani hanya ngomong idiot. Tidak tahu itu berapa, 2 tahun atau 4 tahun. Sementara ada banser Islam tai, Islam tai, Islam tai. Bebas, selesai dengan materi 6.000. Rocky Gerung, kitab suci adalah fiksi. Udah kayaknya diproses itu. Ada Guntur Romli. Al-Quran itu bukan kitab suci. Dan Nabi Muhammad bukan orang suci. Dilaporkan sampai sekarang ada diproses. Ini loh potret hidup keadilan yang sekarang di depannya Anda ini. Ya, sabarlah, tawakallah, doakan mudah-mudahan saya istiqomah. Ya saudaraku ya, doa. Coba perhatikan. Ustadz Alfian Tanjung waktu sidang ada berapa puluh pengacara itu. Pengacaranya berjuang fisabilillah. Di luar sidang ada umat Islam yang menunjukkan solidaritasnya. Bebaskan Alfian Tanjung, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tapi tetap hakim memutuskan teng. Ustadz Alfian Tanjung di penjara, pengacaranya sudah lupa melanjutkan hidupnya. Orang-orang yang membantu di luar sidang itu sudah melanjutkan hidupnya. Ustadz Alfian Tanjung sudah tidak lagi masuk berita, menghabiskan hari-harinya di penjara.
Jangan-jangan tiap malam sholat tahajud kita nggak tahu. Jangan-jangan tiap malam munajat kepada Allah kita nggak tahu. Anda yang tidak jadi, Anda yang tidak ikut apa-apa, ikut kena azabnya akhirnya. Wattaqu fitnatal la tusibanna alladziina dzalamu minkum khassah wa'lamu annallaha syadidul iqab. Jagalah dirimu dari siksaku yang itu akan menimpa tidak khusus orang dolim saja di sekitarmu. Anda yang tidak ikut dolim akan jadi korbannya juga. Musibahnya di mana-mana sekarang, saudaraku. Mengerikan. Ya, doakan saya istiqomah ya, saudaraku. Dan saya doakan mudah-mudahan mana ini payakumbuh baldatun thayyibatun warabun ghafur selamanya. Ya, besok milih siapa? Ikuti ulama-ulama istiqomah.